Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa tak surut langkah menjalankan kebijakan larangan impor ilegal pakaian bekas. Purbaya tak mau berkompromi, termasuk dengan anggota dewan yang pasang badan untuk para pedagang pakaian bekas atau thrifting dan meminta thrifting dilegalkan. Selengkapnya kami hadirkan dalam Ulas Utas. Purbaya ogah nego, thrifting tetap ilegal. Kebijakan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang melarang impor ilegal pakaian bekas atau thrifting masih menggulirkan pro kontra yang cukup deras. Para pedagang thrifting terus menjerit hingga mengadu kepada wakil rakyat di Gedung Senayan, Jakarta. Mereka mempertanyakan mengapa thrifting seolah dijadikan kambing hitam sebagai pembunuh usaha mikro kecil dan menengah UMKM di tanah air. Realitas sebenarnya, pembunuh UMKM itu sebenarnya adalah produk-produk Cina yang masuk ke Indonesia itu tanpa batas. Jadi jangan sekarang thrifting ini yang jadi sekarang dikambing hitamkan itu. Gayung bersambut, Wakil Ketua Badan Aspirasi Masyarakat DPR RI, Adian Napitupulu pasang badan menyuarakan jeritan para pedagang. Adian mengajak Purbaya berdiskusi soal thrifting yang ia sebut digandrungi oleh mayoritas kalangan anak muda. Kacamata saya thrifting, jaket saya thrifting, kemeja saya thrifting, celana saya thrifting, dan sepatu yang saya pakai juga thrifting. Tadi Pak Ketua juga bisik-bisik, ya ini thrifting dari dulu sudah ada ya? Sudah. Saya juga sering belanja. Saya WhatsApp Pak Purbaya. Saya ajak dia untuk kita berdiskusi tentang thrifting. Kenapa? Hasil riset global, sebuah lembaga dunia itu mengatakan 67% generasi milenial dan Gen Z menyukai thrifting. 67%. Lalu survei itu menjelaskan kenapa milenial dan Gen Z menyukai thrifting? Karena harga murah? Bukan. Karena modelnya bagus? Bisa. Lalu apa yang paling dominan penyebabnya? Terkait dengan lingkungan hidup. Lebih jauh lagi, Adian membeberkan alasan thrifting menjadi pilihan kelompok generasi penerus itu. Hingga ia melontarkan usulan agar thrifting menjadi legal di pasar tanah air. Ada pergeseran pandangan di generasi baru yang mungkin tidak ada di generasi sebelumnya, Pak Tua. Kalau mereka beli baju thrifting, celana thrifting, itu bagian dari upaya mereka untuk menyelamatkan air bersih. Ini datanya. Satu kaos katun butuh 2.700 liter atau setara dengan 2,5 tahun satu orang minum air. Satu kemeja butuh 2.700 liter air juga. Bagaimana kemudian agar pungutan liar itu tidak terus-menerus, negara ambil alih dalam bentuk pajak. Lalu bagaimana kalau misalnya kebanyakan? Enggak, thrifting ini segmented pasarnya. Data-data ini menurut saya perlu kita bicarakan. Oke, ini datanya nih. Kita berharap masuknya ini, barang thrifting ini sekarang bisa dilegalkan. Kita mau bayar pajak. Yang utama itu, kita mau bayar pajak. Karena selama ini Pak, masuknya barang ini secara ilegal ke Indonesia itu hampir ratusan miliar setiap bulan. Biayanya hampir ratusan miliar setiap bulan masuk secara ilegal. Akan ada dampak sosial ekonomi dengan ada larangan ketat terhadap thrifting ini. Di mana bukan sekedar masalah barang, tapi juga ekosistem pekerjaan informal juga akan terpengaruh. Importir, pedagang grosiran, lapak eceran, tukang sortir, penjahit terpara, sehingga kurir online. Dan ini tentu hitung-hitungan ya cukup besar di Indonesia gitu ya. Artinya kalau pelarangan ketat ini akan menimbulkan shock pendapatan ke kelompok pendidikan rendah
yang terutama mereka yang akses bekerja di sektor thrifting ini gitu. Lantas, apa sikap Menteri Purbaya atas jeritan para pedagang yang didukung oleh politikus PDI Perjuangan yang ada di parlemen itu? Purbaya, beberapa pedagang thrifting meminta thrifting untuk dilegalkan dan mereka berjanji untuk membayar pajak. Tanggapan Bapak, tanggapan saya nggak perlu dengan bisnis thrifting. Yang saya kendalikan adalah barang ilegal yang masuk ke Indonesia. Saya akan membersihkan Indonesia dari barang-barang ilegal yang masuknya ilegal. Thrifting kan kalau barang bekas kan dilarang kan, sudah jelas itu ilegal. Jadi nggak ada hubungannya bayar pajak apa nggak bayar pajak, itu barang ilegal. Anggota Dewan selalu boleh dan punya hak untuk menyampaikan pendapatnya. Tapi dalam konteks ini nggak selalu harus pendapatnya itu diterima karena ada konteks-konteks kebenaran yang itu lemah. Kita berasumsi ya, apabila thrift ditutup dan kemudian industri tekstil dan negeri mulai kecil menengah besar itu bangkit, itu juga lapangan kerja bagi Gen Z. Kebijakan Pak Purbaya itu bukan kebijakan stand alone. Begitu itu ditutup, maka Menteri Perindustrian kerja. Langkah bersih-bersih pasar dalam negeri dari pakaian bekas yang diimpor secara ilegal terus digencarkan dengan melibatkan aparat kepolisian. Bahwa pakaian bekas yang beredar ini tentunya kita tidak tahu bagaimana kebersihannya, kemudian bagaimana proses penjualannya, pengirimannya, masuknya ke Indonesia, dan tentu juga ini bisa menyebabkan penyakit seperti infeksi bakteri, jamur, virus dan lainnya. Bapak Presiden juga sudah menginstruksikan kepada Polri bahwa Polri diperintahkan untuk menindak segala bentuk penyelundupan, khususnya pakaian bekas, sudah melakukan penindakan khususnya thrifting yang masuk ke Indonesia yang terjadi di 2 tempat atau yang kami tangkap di 2 tempat. Persangkaan pasal yang kami terapkan terhadap yang kita duga pelaku adalah pasal 46 Undang-Undang Perdagangan, pasal 110 dan 111 dan Undang-Undang Perdagangan. Dan tidak menutup kemungkinan kami juga akan menjerat dengan pasal TPPU. Jadi kalau dalam konteks industri, ya menjaga larangan impor pakaian bekas itu memang masuk akal. Bagian dari penyelamatan TPT saya kira. Tapi dari perspektif kebijakan publik yang jauh lebih komprehensif, maka larangan ini harus diiringi oleh apa? Pengetatan pengawasan di perbatasan, pengetatan impor tekstil baru, insentif upgrading industri, diberikan dong insentif bagi industri upgrading terutama di sektor TPT. Berpuluh tahun pakaian bekas impor ilegal telah membanjiri pasar kita. Setiap tahun, angka impornya terus melonjak. Terdahsyat di tahun 2024. Lonjakannya mencapai 300% dari tahun sebelumnya. Dari belasan ton menjadi 3.000 ton lebih dengan nilai 1,54 dolar Amerika Serikat. Angka ini menjadi bukti besarnya potensi kerugian negara, sekaligus betapa besar juga jumlah masyarakat yang terlibat dalam roda bisnis thrifting.